Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Kami mau berikan hati kami sepenuhnya kepadamu pagi hari ini. Pikiran, perasaan kami mau taruh menjadi korban yang menyenangkan hatimu. Roh Kudus, kami minta Engkau hadir dalam ruangan ini, memberikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian, supaya mata hati kami diterangi, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan. Semakin hari semakin mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Dalam nama Yesus kami mau berdoa. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau belajar tentang pribadi-Mu, supaya kami berjalan seirama dan seritme seperti yang Kau mau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita mau belajar sesuatu tentang pribadi Tuhan, supaya perjalanan kekristenan kita ini semakin hari semakin diubahkan. Kalau kekristenan kita nggak semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan, ujung dari kehidupan kita ini akan tetap sama. Bapak bisa bayangkan kalau kekristenanmu dari tahun ke tahun tetap sama, apa yang terjadi? Bukannya menjadi serupa segambar dengan Tuhan, tapi malah kedagingan, dikuasain ego dan hawa nafsu. Tidak bakal menyenangkan hati Tuhan. Padahal yang kita kejar itu perkenanan Tuhan. Yang kita kejar hanya untuk nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Makanya ibadah seperti ini harus memberi hati sepenuhnya sama Tuhan. Engkau tidak bisa datang ibadah memberikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan kalau hari-hari biasamu kamu gak pernah berikan hatimu sama Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini saya mau bawa kita ini ngerti apa yang Tuhan mau dalam perjalanan hidup kita, supaya semakin hari diubahkan di dalam hadirat-Nya dan semakin kenal Tuhan. Amin. Tutup matamu. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci. Bangkit berdiri sama-sama. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory.
hanya Kau Tuhan, Kau saja. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Makiroboko samene membekine mekioroboko boko santaka bakar. Name kuroboko sene mende bepiene mekura bahana masyana mataka. Ikerebe kono mosakir ralamat. Aku berdoa ada pengurapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Roh Kudus jamah setiap orang dalam ruangan ini. Dan aku minta hadirat-Mu memenuhi ruangan ini, menerangi hati kami sampai kedalaman batin kami. Yesus, Engkau disanjung tinggi. Yesus disanjung tinggi. Engkau dimuliakan Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami bawa hati kami menyembah-Mu. Jadikan korban Tuhan, korban yang menyenangkan-Mu. Lihat hati kami, Roh Kudus, kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu. Datanglah Tuhan. Oh, Syanamu. Jamah setiap orang dalam ruangan ini tanpa terkecuali. Hanya hadirat-Mu yang dimanifestasikan yang mengubah hati kami. Firman yang diwahyukan sampai tembus kedalaman batin kami akan menginsapkan kami untuk berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kemurnian. We thank You, we praise You, we adore You. We thank You, we praise You, we adore You. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Siapa yang nikmati hadirat Tuhan, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Enak nikmati hadirat Tuhan. Siapa ngerasakan hadirat Tuhan? Apa yang kamu rasakan ketika kamu berada dalam hadirat Tuhan? Ada sesuatu yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikatakan. Nah, ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, setiap hari harusnya dilakukan itu, akan membuat engkau memiliki kepekaan yang tajam sekali. Ketika engkau memiliki kepekaan yang tajam, ketika ada sesuatu yang tidak berkenan di dalam hidupmu, Roh Kudus akan insapkan terus semakin hari. Jadi kita tidak lagi menjadi mau kita sendiri, seenak perut kita sendiri, berpikir seperti yang kita mau, tapi kita semakin hari berjalan seperti yang Tuhan mau. Ketika kita didapatin seperti itu, kehidupan kita ini semakin hari semakin diubahkan di dalam hadirat-Nya. Makanya kita Mazmur katakan, selidikilah aku, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepadamu dan aku hidup
dalam kebenaran-Mu. Mazmur pasal yang ke-26 ayat 2 sampai ke-7. Izinkan Tuhan menyelidikin sampai kedalaman hati kita. Hari ini, apa benar hati kita ini menyenangkan hatinya? Apakah yang kita perbuat, yang kita lakukan ini menyenangkan hatinya? Nah, ketika kita terbiasa, istilah saya kalau sering dengerin khotbah saya, berendam di dalam hadirat Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, engkau semakin memiliki kepekaan yang tajam. Ketika setiap langkahmu, setiap apa yang kamu perbuat dan apa yang kamu lakukan ini bertolak menuju dosa dan pelanggaran, ada sesuatu yang di dalam namanya penginsafan. Dan kadang seringkali kita merasakan sesuatu yang tidak enak di dalam diri kita, yang di dalam ini ketika kita melakukan dosa. Benar apa enggak? Kalau engkau sudah enggak memiliki kepekaan itu, perlu tanya sama Tuhan dan perlu bertobat loh hari ini. Tetap ngeyel, tetap ngotot, hidupmu dari tahun ke tahun enggak akan berubah dan tidak akan pernah kemana-mana. Padahal Tuhan mau bawa kita dalam setiap kehidupan kita, perjalanan setiap hari berjalan bersama Tuhan, engkau mengalami sesuatu yang powerful sekali. Hidupmu tidak akan jadi biasa-biasa saja. Kemana engkau pergi, kemana engkau melangkah, semakin didapati memiliki pengaruh, kuasa, dan otoritas. Karena sampai hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia. Benar nggak kita berikan hati kita nih hari ini kepada Tuhan? Atau sekedar asal-asalan? Memberi hati sama Tuhan itu bukan datang ibadah hari Minggu. Datang ibadah hari Minggu hanya 2 jam kok. Harusnya 24 jam dalam sehari kamu apain? Kalau kita biasa nyari Tuhan, bergaul dengan Tuhan 24 jam dalam seminggu, dalam 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan seterusnya. Ketika engkau datang ibadah, engkau nyembah, engkau udah biasa. Karena udah terbiasa di kamar doamu, terbiasa di dalam kehidupanmu hari-hari. Makanya ada worship leader setengah mati ngajak jemaatnya nyembah, teriak-teriak suaranya habis. Kenapa? Jemaatnya nggak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Di rumah nggak pernah berdoa, kedagingan, dikuasain hawa nafsu, dikuasain ego, jalan maunya sendiri, bertindak semaunya sendiri, nggak peduli dengan Tuhan. Tidak heran nyeleweng hidupnya. Padahal yang kita kejar harusnya setiap hari berkenan di hadapan Tuhan. Makanya diizinkan Roh Kudus menyelidiki sampai kedalaman batinmu yang terdalam. Amin. Agak sok dengerin khotbah saya. Diberkati ya Bang ya? Senyum dulu kanan diri. Yang diberkati gitu. Saya melihat ada orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Ini penting sekali supaya perjalanan kita ini bertolak dari iman satu pada iman yang lain, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dan hidup kita dibawa dan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya senang melihat apa yang pernah dialami oleh Yusuf, apa yang dialami oleh Daniel, apa yang dialami oleh Daud. Mereka bukan orang sempurna, terutama kalau kita pelajari dan kita lihat apa yang dialami oleh Daud, dia bukan orang sempurna sama sekali. Nah, kita pun juga sama. Kita bukan siapa-siapa. Saya pun bukan siapa-siapa. Hanya memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Mengizinkan Roh Kudus menyelidikin sampai kedalaman batin kita ini setiap hari. Jangan sampai didapatin hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita masih daging kok. Kita masih punya kelemahan, kita masih punya kekurangan, dan kita tidak hanya berhenti sampai kekurangan kita, kelemahan kita. Kita harus bertolak dari iman satu pada iman yang lain, dari pengurapan satu pada pengurapan yang lain, dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain, dari hikmat satu pada hikmat yang lain, sampai kita didapati menjadi serupa segambar dengan Kristus. Harusnya perjalanan kekristenan kita itu seperti itu, bukan berhenti di tempat. Kita bisa kelihatan ibadah, kelihatan baik-baik saja. Kita bisa tipu diri kita sendiri, dan kita bisa tipu Tuhan, kita bisa tipu orang lain. Tapi kalau di dalam hatimu itu didapati jadi korban, bukankah kita berani katakan,
Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang kudus, berkenan, dan sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Dan ternyata kehidupan kekristenan itu setiap hari harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Sepanjang tahun 2022, isi dari khotbah saya adalah pikul salib, sangkal diri, mati daging untuk prepare 2004. Yang khotbah ngalami proses yang tidak enak, ngalami berbagai hal yang rasanya ketika ikut Tuhan kok tidak enak seperti ini. Kalau ikut Tuhan memang tidak enak di awalnya, engkau harus mati terhadap dirimu sendiri. Tapi di ujungnya engkau akan dibawa ngalami sesuatu yang luar biasa. Kalau kamu ngikutin dagingmu, ngikutin egomu, ngikutin kehendakmu, ngikutin setan, kau nikmatin di depan. Tapi ada bayaran yang mahal di belakang lo. Jalan sama Tuhan setiap hari. Izinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. I just want to praise you and lift my hands and say, I love you, you are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. I just want to praise you. Aku hanya ingin menyembahmu, dan kau satu-satunya di dalam hidupku. Harusnya kan kekristenan seperti itu. Benar apa enggak? Tapi ternyata kalau kita nggak mati terhadap diri kita sendiri, ternyata Tuhan yang bukan menjadi satu-satunya di dalam diri kita, Tuhan yang harusnya memerintah dan menguasai di dalam diri kita, Dia harusnya menjadi Raja yang telah berkuasa sepenuhnya dalam diri kita. Tapi ternyata kalau engkau nggak mati terhadap dirimu sendiri, nggak mengizinkan Tuhan menyelidiki dan menguji hatimu, menguji kelakuanmu, sikapmu, dan tindakanmu, akhirnya ego, hawa nafsu, keinginan mata, keinginan daging yang ngontrol dan mengendalikan. Tidak heran jadi orang Kristen, jadi hamba Tuhan, jadi apapun lah namanya, tetap kedagingan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita izinkan Tuhan berkuasa sepenuhnya, memerintah sepenuhnya, ujung dari kehidupan kita itu powerful sekali. Engkau menjadi orang Kristen yang berbeda, yang dikejar bukan hanya sekedar hal duniawi, tapi engkau memprioritaskan sesuatu yang lebih penting dari sekedar duniawi itu, pribadi Tuhan. Bayangkan kalau hidup kita disertain Tuhan, berjalan bersama Tuhan, diurapin Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil. Kan orang pingin berhasil dalam segala hal. Tapi kalau kita nggak berjalan seperti yang Tuhan mau, kita ambil keputusan mau kita sendiri, kita bertindak seenak perut kita sendiri, mengambil segala langkah semau kita sendiri, di ujung hidup kita akan ketemu problem. Coba cek dan selidikin saja semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, trouble itu karena apa? Karena kita tidak berjalan seperti yang Tuhan mau. Untuk kita berjalan seperti yang Tuhan mau, engkau harus izinkan hidupmu setiap hari bergaul dengan firman, bergaul dengan Roh Kudus, sehingga engkau mengalami kedalaman keintiman dengan Tuhan. Saya udah 10 hari lebih ngajar tentang kedalaman dan keintiman. Cari aja di YouTube, namanya Peter Guntur. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Saya ngajar tentang kedalaman dengan Tuhan, supaya apa? Hidup kita memiliki kedalaman benar-benar, setiap hari berendam di dalam hadirat-Nya. Kalau kita di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dalam hal apapun, kita pakai kekuatan kita sendiri, capek dan lelah, ngalami kegagalan, struggle, berjuang sendiri. Dunia ini jahat kok. Cara dunia, sistem dunia itu seringkali masuk di dalam pemikiran kita. Tidak heran orang Kristen datang ke gereja, pola pikirnya seperti orang dunia.
cara pandangnya orang dunia. Harusnya kita yang sudah mengalami kelahiran baru ini mengizinkan Tuhan intervensi seluruh dalam kehidupan kita, sehingga pola pikir kita, cara pandang kita sesuai dengan sejalan seperti yang Tuhan mau. Dan di ujungnya kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah Daud bikin kesalahan yang fatal awal-awal, tapi hatinya tetap mencari Tuhan dan mengejar Tuhan. Dia melakukan kejahatan, kata orang Surabaya, nabok nyilih tangan. Hajar orang lain pakai tangannya orang. Itu sadis sekali. Sudah selingkuh, berzina, punya anak, suaminya dibunuh lagi. Bukankah itu kejahatan yang mengerikan? Kalau hari ini kita ngelihat hamba Tuhan melakukan kejahatan seksual aja, urusannya dengan pemerintah, dan hamba Tuhan itu nggak bakalan dipakai lagi kok. Sampai dia bertobat sungguh-sungguh, dan mahal harganya sekali. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa kok. Bapak Ibu hari ini punya kesalahan dan pelanggaran hidupmu maumu sendiri selama ini. Engkau hidup seenak perutmu tanpa melibatkan Tuhan, dan hari ini meski datang sama Tuhan kok. Izinkan Tuhan intervensi dalam hidupmu. Di ujung hidupmu engkau akan menjadi sama seperti Daud, dipromosi Tuhan, menjadi orang kesayangannya Tuhan. Kan kalau kita pikir dengan cara pandang kita kan nggak nyampe ke situ. Bagaimana orang yang kelakuannya kayak begitu kok ternyata Tuhan dapatin hatinya berkenan. Dan ternyata dibutuhkan pertobatan yang sejati. Ketika dibikin kesalahan, tadi saya bilang, kalau engkau berjalan dalam firman, engkau hidup dalam firman, ada sesuatu yang di dalam ketika itu. Namanya Roh Kudus itu templak di dalam hatimu, karena setiap orang kita hari ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukankah kalian semua dipenuhi dengan Roh Kudus? Ada Roh Kudus di dalam hatimu ketika engkau mengalami kelahiran baru. Nah, ketika engkau bergaul dengan pribadinya yang begitu powerful itu, ketika engkau bikin kesalahan dan pelanggaran, ada sesuatu yang tidak enak yang di dalam. Nemplak, hei kamu salah, hei kamu berdosa, ini tidak berkenan. Saya sering kali, wong saya masih daging, saya bisa bikin kesalahan dan pelanggaran. Saya cepat bertobat dan saya cepat berubah kok. Dan pelan-pelan mengalami proses dan ujungnya mengalami kemenangan. Tapi kalau Bapak Ibu sedang mengalami seperti itu, ditegur dengan kejadian banyak hal, tapi engkau dablek ngeyel, bencekno ngeselin, maumu sendiri, hidupmu tambah kacau, tambah ruwet lah. Hari ini belajar memberi hati sepenuhnya. Ini firmannya agak tajam ya. Kalau belum sarapan rasanya agak menyakitkan sedikit. Tapi ini sehat buat manusia rohmu, supaya engkau bertumbuh ke arah Kristus. Saya tidak pernah ngomong yang manis-manis kok. Saya ngomong apa adanya. Ya kadang sering kali menyakitkan. Dan itu sehat buat manusia rohani kita, supaya bertumbuh ke arah Kristus Yesus. Amin. Senyum dulu loh. Cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Mata kita itu harus tertuju sama Tuhan. Tapi seringkali mata kita tertuju kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena keinginan mata kita seringkali menjerat kita jauh dari pusat kehendak Tuhan. Pernah mengalami seperti itu? Dan hari ini perlu belajar berubah. Dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Hidup kita harus berjalan sesuai dengan firman. Kita itu sedang berjalan seperti yang Tuhan mau harusnya. Dan mapnya namanya firman Tuhan. Bapak Ibu makanya perlu belajar firman, perlu ngerti firman. Pak, saya baca firman nggak ngerti apa-apa kok. Saya malas, ada Alkitab audio. Bapak Ibu bisa download, dengerin. Kalau mau baca firman nggak ngerti apa-apa, dengerin khotbah. Banyak hamba Tuhan khotbahnya bagus di YouTube kok. Dengerin, belajar, bergaul, meditasi firman. Isi hidupmu dengan firman. Bayangkan Bapak Ibu, kalau engkau hanya ngisi firman, dengar khotbah seperti ini loh, saya dibatasin waktunya 45 menit loh. Bagaimana kamu dengan 45 menit terus hari-hari biasa nggak bergaul dengan firman? Bagaimana kondisi manusia rohanimu? Jiwamu semakin ngontrol dan mengendalikan. Emosimu yang ngontrol dan mengendalikan. Egomu yang akan memimpin loh. Harusnya manusia yang dipenuhi Roh Kudus itu dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus artinya dia takluk kepada Roh Kudus. Yang berontak, ngeyelan, maunya sendiri, mana bisa dipimpin oleh Roh Kudus.
Jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, kemampuanmu harus tunduk sepenuhnya kepada firman. Dan itu perlu diperbaharui setiap hari lewat firman. Dengar firman. Yohanes katakan, kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu dari semua hal yang busuk dan jahat. Akhirnya kita ngambil, memilih untuk melakukan firman. Katakan yes. Baru perjalanan hidup kita itu bertumbuh ke arah Kristus sepenuhnya. Kita diperbarui, semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu mesti tahu, kita ini adalah sebenarnya orang-orang yang memiliki power, otoritas, dan kuasa yang begitu dahsyat sekali. Di Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kira-kira kalau kamu baca ayat ini, merasa jadi orang yang powerful apa enggak? Kuasa, otoritasnya yang di dalam Yesus ada di dalam hidupmu. Tapi engkau harus tunduk dan takluk kepada Dia, memberi hati sepenuhnya kepada Dia. Saya sering kali ngomong begini, kita ini bisa melakukan banyak hal kan. Bahkan yang sudah berjemaat lama ini kan bisa khotbah kan, bisa nyembah. Semua orang bisa khotbah, semua orang bisa nyembah, bisa jadi worship leader, singer dan lain sebagainya, permainan musik dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa semua orang itu bisa menghadirkan Tuhan dalam penyembahannya, dalam khotbahnya, dalam hidupnya. Kalau kita ngerti ayat ini, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Kita dipenuhi di dalam Dia. Coba bayangkan, Tuhan yang begitu powerful, Tuhan yang begitu berkuasa itu tinggal di dalam dirimu. Kamu berjalan kemana, kamu ngobrol dengan siapa, kamu melakukan apa, kuasa Allah, otoritas Allah ada dalam hidupmu. Semakin kau bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman, hidupmu takluk dan tunduk kepada firman, semakin powerful kuasa itu. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia, itu dilimpahi apa? Power, kuasa, otoritas. Jadi dampak bagi semua orang. Kita dipanggil untuk menjadi serupa, segambar dengan Kristus, supaya kita jadi dampak bagi semua orang. Tapi kita coba bukan mengejar itu, bukan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita coba berlomba-lomba untuk lebih hebat dari orang lain, lebih keren dari orang lain, lebih kaya dari orang lain. Ujungnya capek hidup, ngejar sesuatu yang benar-benar nggak esensial. Akhirnya meributkan hal yang nggak penting. Gegeran, ribut, berantem, eker-ekeran. Coba lihat di ayat yang ke-6-nya. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidup tetap di dalam Dia itu tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal di dalam firman-Nya artinya semua tingkah, sikap, perkataan, perbuatanmu harus sesuai firman. Tidak boleh di luar firman. Kalau kita melanggar firman, Alkitab katakan kita melakukan dosa. Dan dosa membuat setan bisa masuk dan menguasai, sehingga hidup kita tidak pernah berkemenangan. Kalau hidup kita dikuasain setan, ujungnya dicuri semua yang kamu miliki, secara jasmani atau apapun namanya. Ujungnya engkau dibunuh tubuhmu supaya nggak jadi kemuliaan dan binasakan ujungnya. Nggak pernah lagi bertemu dengan Tuhan. Makanya harus tetap tinggal di dalam Dia, di dalam hadirat-Nya setiap hari, bergaul, bercakap-cakap, ngobrol.
Jangan habiskan waktumu di depan handphone. Boleh depan handphone, batasi, kuasain diri. Kalau kita nggak kontrol, kamu lihat media sosial, scroll terus tanpa kamu sadari, setengah jam, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, habis semuanya. Benar apa? Terus waktumu hilang begitu saja. Ngomong yang penting, ngomong yang esensial untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tinggal di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kuat, kokoh, teguh. Karena perjalanan ikut Tuhan tuh pikul salib, sangkal diri, mati daging. Suka dengerin khotbah saya kelihatan. Dan kita pikir setelah kita memutuskan untuk ikut Tuhan, berjalan semuanya baik-baik saja. Tidak. Kadang kita sudah doa, sudah puasa, udah jempalitan, delosor, tengkurap, guling-guling, teriak, nangis, puasa Esther, puasa Musa, puasanya orang Niniwe, dilakukan semuanya. Ternyata belum terjadi apa-apa. Kita pikir ikut Tuhan jalannya mulus. Ternyata geronjal-geronjal, kadang di pinggir jurang jalannya berlumut licin, dan pegangan kita harus Tuhan. Karena setiap perjalanan kehidupan kita kan berbeda-beda satu dengan yang lain. Ketika kita menghadapi persoalan dan masalah dalam hidupmu, sebenarnya itu sekolahnya Tuhan yang diizinkan dalam hidupmu loh. Membuat engkau semakin cinta Tuhan. Tapi tidak semua orang sampai levelnya ke sana. Ketika menghadapi persoalan masalah yang bertubi-tubi, malah yang disalahin Tuhan. Bagaimana kalau nyalain Tuhan? Punya apa kita nyalain Tuhan? Orang perjalanan hidup kita bersama Tuhan itu semakin kuat, kokoh, teguh. Ketika goncangan datang, himpitan persoalan datang, enjoy aja, jalan saja sama Tuhan. Kita tahu Tuhan kita Tuhan yang powerful, Tuhan kita yang dahsyat. Tapi berapa banyak orang ketika menghadapi persoalan masalah dijerit-jeritan, cereak, nangis, gulung-gulung, cari pendeta, minta ditumpangi tangan pendeta, minta dinubuatin, minta apa lagi? Karena apa? Tidak berakar di dalam Dia. Tidak tahan uji, sering jatuh dalam dosa, ruwet hidupnya, rumit hidupnya, nggak berkemenangan. Nah, ketika kita ini berjalan dan terus berakar di dalam Dia, akhirnya apa? Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Enjoy. Apapun yang terjadi dalam hidupku, sekalipun pahit, aku tahu Tuhan tetap baik. Bukankah Tuhan baik dari dahulu kekal sampai selama-lamanya? Kalau kita ngelihat kebaikan Tuhan saja, kita itu gak mau melakukan dosa loh. Karena Tuhan terlalu baik. Kurang apa baiknya? Kita seringkali melakukan dosa dan pelanggaran kan? Benar apa enggak? Apa hidup suci semua di sini? Kan kita dalam proses kan? Seringkali jatuh dalam dosa kan? Ngomong sembarangan, sombonglah, belagulah, ngawurlah, dan lain sebagainya. Kita seringkali ngelawan firman. Dan Tuhan tetap baik. Ketika kita datang kepada Dia, nangis di hadapannya, Tuhan aku berdosa, ampuni dosaku. 1 Yohanes 1 ayat ke-9, ketika kita mengaku dosa, Dia Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita. Tuhan tetap baik. Kalau kita ngerti ini, hidupmu harusnya bersyukur sama Tuhan. Dan kau bisa nyanyi, ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia sambil senyum kanan kiri. Aku bernyanyi memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya.
begitu baiknya, luar biasa. Kita yang bukan siapa-siapa. Saya ini bukan siapa-siapa loh. Saya lahir di Malang, di perbatasan antara Malang dan Blitar, di bawah kaki Gunung Kawi, desa. Meski di zoom berapa kali baru tahu, bukan siapa-siapa. Setelah saya kenal Tuhan, saya cari Tuhan. Saya tinggal di Bali. Saya ngalami Tuhan di Bali dengan Pendeta Franky Utana. Diubahkan di sana, belajar firman di sana, ngalami pembentukan di sana. Dan Tuhan ngomong sama saya, pergi ke Jakarta. Saya sampai hari ini tinggal di Jakarta. Di Jakarta Tuhan remukkan begitu rupa. Ngalami proses dari tahun 98 pelayanan sampai hari ini. Kepikir pelayanan tambah hari tambah diurapi. Saya pikir perjalanan saya semakin mengalami sesuatu yang luar biasa. Ternyata perjalanan saya geronjal-geronjal nggak karuan. Akhirnya waktu itu sampai saya menikah dengan istri saya. Semakin perjalanan bersama Tuhan itu semakin diremukkan. Makanya jangan berharap kalau perjalananmu bersama Tuhan itu baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Saya ngomongnya nggak enak ya. Tapi banyak pendeta kan ngomong yang baik-baik saja kalau ikut Tuhan. Kamu diberkati, tokomu laris, dan lain sebagainya. Pada kenyataannya tokomu malah sepi kan. Seringkali kita berharap sesuatu yang baik, ternyata yang datang tidak baik kan. Nikmati aja, jalanin aja. Karena dibalik segala sesuatu yang tidak baik itu Tuhan urusin hati kita kok. Kita bangun bisnis sama istri saya, bangkrut 2017 sampai 2021, habis semua. Ngalami proses tidak enak, diremukkan. Saya kejar Tuhan, saya cari Tuhan. Hati saya tidak pernah meleset di hadapan Tuhan. Pelayanan powerful. Saya melihat kuasa Tuhan, kesembuhan, orang dilepaskan mujizat. Tapi di sisi lain kami punya utang yang banyak sekali. Tapi urapan kan nggak bisa buat bayar utang. Urapan untuk pelayanan. Utang harus dibayar dengan uang. Hati saya kejar Tuhan, cari Tuhan setiap hari. 2021 kita ngalami divine connection, dipertemukan dengan orang secara ilahi. Tuhan pakai orang itu, karena Tuhan memberkati kita selalu pakai divine connection. Dikoneksi dengan orang-orang tertentu dan orang itu buka jalan berkati, ngalami promosi. Makanya bangun hubungan baik dengan semua orang. Jangan naik kere-keran, berantem, sindir-sindiran, cakar-cakaran, saling gigit, saling telan. Buat apa? Belajar bersikap baik. Kalau engkau hidup di dalam hadirat Tuhan, ketika engkau melakukan kesalahan dan pelanggaran, engkau pasti cepat bertobat kok. Ini tidak berkenan. Alkitab ngajarin kan, ketika kita datang ibadah, memberikan korban, memberikan persembahan, atau datang hari Minggu, tapi kamu ingat sesuatu dalam hati di saudaramu, kan suruh tinggalin ibadahmu. Percuma kamu ibadah kalau kamu gegeran dengan orang lain kok. Tidak berkenan di hadapan Tuhan kok. Beresin dulu, ternyata Tuhan mau hati kita kan. Benar gak? Tuhan tuh gak tertarik dengan semua seremonial ini loh. Tuhan tertarik sampai yang di dalam hatimu itu. Makanya harus diizinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita, supaya didapati kita menjadi orang yang teruji, tetap berkeputusan yang benar, tetap mencintai Tuhan lebih dari apapun. Dan tesnya, ujiannya selalu lewat persoalan dan masalah. Kadang kita diperhadapkan dengan orang yang paling dekat dengan kita. Coba toleh kanan kirimu. Karena besi menajamkan, besi manusia menajamkan sesamanya. Kalau suruh noleh angelera belum sarapan atau apa ini? Coba toleh kanan kirimu. Itu orang yang spesial, yang seringkali dipakai Tuhan loh, untuk get kamu, supaya yang di dalammu itu didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau anak yang dipakai adalah orang tua untuk meremukkan yang di dalammu. Suami ya istri. Istri yang dipakai seringkali suami. Kadang orang lain. Supaya yang di dalam, yang busuk, yang jelek, yang jahat ini, yang tidak berkenan di hadapan itu dicabut sampai ke akar-akar. Ngalami proses. 2021 dia ngalami pemulihan. 2022 kita nikmatin berkat Tuhan. Everything is okay. Jalan enjoy, diberkati pelayanan kemana-mana. Aduh, kita menikmatin lah hadirat Tuhan power. Agustus
2023 saya pelayanan di Surabaya selama seminggu. Pulang dari Surabaya tiba-tiba saya tidak bisa bangun. Keliengan itu, sempoyongan bahasa kerennya ya kan. Geloyor bahasa orang Surabaya. Lemas, tangan saya kesemutan. Saya pikir semua baik-baik saja, istri saya tes, ternyata tekanan darah saya tinggi sekali. Dan saya pikir ini everything is okay lah, baik-baik saja lah. Karena kita baru pulang pelayanan dari Surabaya seminggu, dari pergi ke rumah mama. Saya telepon sahabat saya, teman saya dokter di Siloam Surabaya, ini namanya dokter Only. Saya disuruh ke rumah sakit tuh, atau klinik untuk ngecek, dan ternyata didapatin setelah kita MRI, didapatin ada penyumbatan dikit sekali, sedikit 0,0 berapa di kepala, di otak, di bagian di otak bagian kanan. Saya ngelihat kuasa Tuhan, saya jalan sama Tuhan, saya belajar nyenangin hati Tuhan, saya belajar memberi hati saya sama Tuhan. Ternyata kadang diizinkan hal-hal ini, karena ada hukum tubuh dan hukum roh kan. Kita mesti ngerti hukum dan ketetapan Tuhan. Hukum itu tidak bisa dilawan. Dalam firman Tuhan ada namanya hukum tabur tuai. Kita juga harus mengerti hukum roh dan hukum tubuh. Hukum tubuh kamu langgar, akhirnya penyakit akan datang kepadamu. Makan sembarangan, nasi babat, nasi kikil, nasi padang yang enak-enak. Apalagi itu? Jeroan. Hafal kabeh ya. Doyan makan semua kelihatannya nih. Makan sembarangan, makan, karena semuanya kalau kita lihat media sosial makanannya enak-enak semua kan. Kita ngeliat TV, ngeliat apapun juga minuman serba enak semuanya. Kamu makan sembarangan, kamu gak kontrol, akhirnya penyakit mendatangi kamu. Hukum tubuh. Saya gak pernah tidur hampir 15 tahun, tidur malam. Tidur saya itu pagi. Saya pikir kalau malam kan orang pada tidur, saya bisa berdoa langsung sama Tuhan, gak ada gangguan, gak ada saingan gitu. Ternyata saya melanggar hukum tubuh. Tubuh saya ini kan perlu direst, diistirahatkan. Akhirnya tekanan darah naik, darah, pengentalan darah dan lain sebagainya. Makan hajar semuanya. Minum gula, dulu badan saya gemuk sekali loh. 90 kilo, sekarang 75 kilo. Karena saya puasa intermittent. Saya kontrol diri saya dengan baik. Saya kuasain diri saya dengan baik. Supaya saya umur panjang dan jadi berkat bagi banyak orang. Saya komitmen dengan istri saya, kita mau umur 100 tahun. Kalau tidak rematik, nggak encong, nggak pakai kursi roda, nggak masuk rumah sakit, kita seger, happy, enjoy, jadi berkat bagi banyak orang. Tetap setia, tetap mengasihi. Kita bisa liburan ke pantai dan kejar-kejaran di masa tua nanti. Karena harusnya manusia umurnya 120 tahun. Menurut kitab Kejadian pasal yang ke-6. Tapi dengan pola hidup yang sembarangan sembrono, orang bisa mati dengan cepat sekali. Benar apa? Apalagi dihajar kemarin dengan pandemi. Orang banyak lewat. Kalau sampai hari ini kita masih hidup, artinya Tuhan belum selesai dengan hidup kita kan. Saya ngalami proses itu loh, jalan sama Tuhan. Nggak enak. Tapi ujungnya kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup kami berdua. Setelah sakit, motivasi hati kami udah berubah total. Udah gak pingin lagi apa-apa. Kita habiskan untuk nyenengin hati Tuhan aja. Kita habiskan untuk nolong orang. Kita habiskan untuk membuat orang-orang yang bermasalah itu hidupnya bahagia. Orang kita buat orang lain hidupnya bahagia aja, kadang kita sering sekali disalah mengertikan kok. Kan proses juga. Paling sering damprat habis sama netizen lagi. Netizen Indonesia kan serem-serem kalau komentar. Horor semua. Sering di itu di media sosial. Ngeri sekali. Proses kok buat kami. Proses itu kita jalanin karena kita ini ngalami Tuhan, berakar di dalam Tuhan, kita nikmatin itu. Enjoy. Dan di ujungnya ternyata Tuhan bawa kita semakin naik level yang berbeda. Nggak enak rasanya. Tapi ketika kita ambil keputusan untuk tetap cintai Tuhan, kejar Tuhan, senengin hati Tuhan, sekalipun sakit dagingmu, nggak enak, nggak nyaman, ujungnya engkau dibawa ke level yang berbeda dalam hidupmu setiap harinya. Dan Tuhan mau kita semuanya menggenapi apa yang difirmankannya.
Tuhan mau semua janjinya itu kita menjadi orang yang bisa menikmati dan menjadi bagian di dalamnya. Amin. Dan hari ini harus kita memberi hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dengar firman, belajar firman, semakin berakar di dalam firman. Kamu tahu semua keputusan yang ada sesuai dengan firman, tanggalkan, belajar berubah. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Begitu powerful harusnya kehidupan kita. Amin. Sebab Kau mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah atas semua yang di bumi. Bapa Engkau mulia, bangkit berdiri sama-sama, dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Buka tanganmu dua-dua. Ikutin doa saya. Roh Kudus, lihat hatiku sampai kedalaman batinku. Hari ini aku berserah penuh. Jamah aku, urapi aku. Tetap nikmatin, tetap di situ saja, tetap di situ saja. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanku. Di hadirat-Mu seteringnya tinggi. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku.
Aku berdoa Tuhan, dengan kuasa-Mu yang ajaib itu memenuhi kami dalam ruangan ini. Hinarabako seke namanta pakiono. Namaste naralamu. Inamo siamore namusya. Igirimya namo. Aku naikkan mazmur, meninggikan nama-Mu Tuhan. Jamah setiap orang yang haus akan hadirat-Mu. Siang hari ini Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa-Mu, mengalir dalam kedahsyatan-Mu. Tuhan, bawa kami menikmati pengalaman tinggal dalam hadirat-Mu. Jamah setiap orang dalam ruangan ini. Dan aku berdoa sekarang pengurapan itu semakin kuat turun dalam ruangan ini. Jesus name. In Jesus name. Ada orang-orang sedang mengalami Tuhan, merasakan hadirat Tuhan kuat sekali. Nikmati itu. Hinamo seramusu hinamuranama ikinimya namose. Terima saja pengurapan itu mengalir. Terima saja kuasanya menjamah-Mu. Sekarang semakin kuat urapan itu. Ada kekuatan sedang turun. In Jesus name. In Jesus name. Gelombangnya mengalir, menjamah hatimu, menjamah hatimu. Yesus disanjung tinggi, Yesus disanjung tinggi, Yesus disanjung tinggi. Ibu yang baju kuning, panggil. Inamose ikanamu, maju ke depan. Itu istrimu ya, itu istrimu kamu ya. Suruh ke depan. Shanama namore ikini mianama alamu. Nikmati hadiratnya. Angkat tangan. Kuasanya kuat di kamu ya. Kuasanya kuat di kamu. Jesus. Nikmati hadiratnya ya. Na 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 na. Lihat dua orang ini Tuhan. Sekarang penuhi pengurapan itu. Semakin kuat. Jamah dia Tuhan. Peluk dia dengan hadirat-Mu. Sekarang aku berdoa kuasa itu sedang turun. Semakin kuat. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Terima pengurapan itu ya. Jesus name. Nikmati hadirat. Terus.
Semakin kuat. Nikmati saja. Namo Syamo Imamuse. Tuhan, aku berdoa, terima pengurapan itu ya. Sekarang semakin kuat. Jesus name. Kuasa itu turun. Semakin kuat. Jamah dia. Semakin kuat. Jesus. Go. Hurapan itu turun. Dalam nama Yesus. Nikmati kuasa-Mu, Tuhan, turun dalam hidupmu. Ada gelombang yang mengalir. Sekarang terima pengurapan itu. Aku berdoa, Tuhan, jamah orang ini. Jamah, Tuhan, penuhi dia, Tuhan. Penuhi dia, Tuhan. Receive the anointing. Urapan-Mu mengalir. Peluk, jamah. In Jesus name. Lawat dia dengan hadirat. Beri pengalaman pribadi. Beri pengalaman pribadi bahwa dia dalam perjalanan menuju kemenangan, mengalami tropos, mengalami kedalaman dengan Tuhan. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih, urapi semua nih pemain musik, worship leader, singernya, diurapi Tuhan. Pakai mereka Tuhan dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu mereka diurapi menjadi pelayan-pelayan yang bisa menghadirkan Tuhan dalam setiap permainan musiknya, dalam setiap penyembahannya, setiap nyanyiannya. Terima kasih. Pagi hari ini kami kembalikan segala hormat pujian bagi Raja yang mulia, bagi Raja yang mulia. Terima kasih Tuhan. We praise you, we adore you, we thank you. We praise you, we adore you, we thank you. Buka matanya. Enak nikmati hadirat Tuhan. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Ngerasakan hadirat Tuhan enggak? Benar enggak? Tempat yang paling indah, tempat yang paling enak adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Enggak ada yang lain. Mengalami apapun juga, datang kepada Tuhan. Bawa pulang hadirat ini di kamar doamu, sampai kau mengalami kedalaman dengan Tuhan. Nanti hidupmu akan dibuat berbeda. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan bikin berhasil. Yusuf disertain Tuhan, sehingga apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Kita disertain Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Di zaman dahulu, di dalam perjanjian lama, hanya imam, raja dan nabi yang dipenuhi Roh Kudus. Dalam hari ini, dalam perjanjian baru, setiap orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Harusnya kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita dipimpin Roh Kudus, dan apa saja yang kita kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Amin. Diberkati apa enggak ini? Katakan amin. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Kau buat pagi hari ini. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berjanji tidak akan mencuri kemuliaan-Mu, dan kami kembalikan untuk Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, berkati setiap umat-Mu. Apa saja yang mereka kerjakan, apa saja yang mereka perbuat, diberkatin Tuhan. Diberkati Tuhan. Diberkatin Tuhan. Pimpin hidupnya, bawa masuk sampai mengerti apa yang Kau mau. Berjalan dalam pusat kehendak-Mu.
seritme, seirama dengan Engkau Tuhan. Terus proses, remukkan dan berikan kemampuan untuk berjalan dalam kekudusan kesucian. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan amin. And God bless you.